pindah gitu dari Kristen ke Messianic Judaism teh kayak yang gak ada pertentangan gitu Bang, cuman tapi yang gua ngerasa gua terjebaknya teh justru di sisi legalitasnya gitu Bang, di pembenaran diri. Jadi ya udah gua teh dengan mudahnya menerima gitu kalau misalnya teh sit itu benar, kipa itu bahkan kipa itu benar nggak masalah gitu bagi gua, cuman ya pada dasarnya gitu jadi pembenaran doang gitu bagi gua. Kalau gua mah situ sih jatuhnya teh gua mah ngerasanya teh Bang gitu. Jadi teh ngeliatnya sebagai ya customnya doang gitu, jadi cuma cangkang luarnya, tapi imannya teh baru dapetin teh justru belum lama-lama, belum istilahnya ya bukan di awal-awal gitu, bukan di awal-awal kita dapetin bareng gitu justru ya teh baru sekarang lah gitu kalau gua mah gitu. Iya sih, karena kebiasaan kita dulu mungkin soal bener salah kan, akhirnya kita berpikir juga yang sama juga ketika kita ngalamin ini gitu. Makanya juga salah satunya emang yang paling susah dibedain itu adalah tradisi kan, salah satunya misalnya kipa apa gitu kan, itu kan tradisi Yahudi gitu. Apa bedanya sih dengan Alkitab gitu, susah gitu. Sampai akhirnya saya nanya ke orang Yahudi yang tidak percaya Yesus sih, seorang nabi yang nggak percaya Yesus, tapi ditanya, apa sih sebenarnya bedanya oral Torah dengan mitzvah? Artinya, apakah memakai kipa itu adalah sebuah mitzvah dari Torah? Terus dia bilang, bukan. Itu bukan mitzvah, itu law. Artinya itu hukum. Hah? Saya pikir, apa bedanya hukum dengan mitzvah? Nah, sedangkan dalam pikiran dia, secara pribadi aja mungkin ya tapi pasti secara golongan ya. Setidaknya golongan dia, saya nggak tahu Judaism yang lain, tapi golongan dia, Judaismnya dia bilang, mitzvah itu dari Torah, dan itu Tuhan yang ngomong. Kalau hukum itu yang mengatur kehidupan orang Yahudi. Jadi sama kayak kita percaya Yesus tapi kita mengikuti hukum Indonesia, misalkan salam gitu. Terus misalkan nunduk gitu, misalkan kayak gitu ya. Kan kalau ya jadi kayak seolah-olah itu hukum Indonesia dan ini hukum Alkitab. Nah, tapi bedanya mereka karena mereka yang dipercayakan Torah sehingga tradisi Yahudi tersebut memang berfungsi untuk menjaga mitzvah tersebut. Dia bilang ini shomer mitzvah. Shomer itu kan melestarikan untuk tetap hidup mitzvahnya. Jadi dalam rangka untuk membuat Sabat tetap ada, mereka membuat sebuah tradisi tentang hari Sabat. Yaitu salah satunya nggak boleh naik mobil, misalkan nggak boleh nyetekin lampu, nggak boleh. Dan dengan berbagai macam tradisi lainnya, oral Torah lainnya tentang memelihara hari Sabat. Dengan nyalain lilin sebelumnya di RF-nya gitu sebelum matahari terbenam. Itu untuk apa? Untuk memisahkan. Apakah disuruh Tuhan? Enggak. Tapi kenapa mereka lakukan itu? Untuk menjaga Sabatnya tetap ada. Terbukti kita nggak tahu ada Sabat dulu. Dan gimana caranya kita untuk mengembalikan mitzvah Sabat itu? Dengan cara kita berhenti di hari Sabat, lalu orang-orang sadar, kenapa nih orang-orang berhenti di hari Sabat? Oh, ada Sabat. Barulah kita lihat ke Alkitab, oh ada. Artinya kan ketika tradisi mereka dihilangkan, shomernya dihilangin, mitzvahnya jadi kebawa hilang juga. Maksudnya gini, kalau kita bilang kita perjanjian baru udah ada ruah, kenapa hilang? Harusnya tanpa tradisi Yahudi itu nggak hilang, karena udah ruah. Tapi ini malah kebalik, gara-gara ada ruah, jadi hilang sama mitzvah-mitzvahnya. Aneh kan? Sedangkan mitzvah itu artinya koneksi, mitzvah itu artinya Torah itu adalah pikiran Tuhan yang dibagi ke kita, di-share ke kita, itu adalah esensinya Tuhan itu dituliskan di lewat firman-Nya, tapi malah hilang. Nah, jadi di dalam pikiran mereka, shomer mitzvah dengan mitzvah itu berbeda. Shomer itu melakukan sesuatu yang jenisnya hukum Yahudi, law, bukan mitzvah, bukan dosa. Jadi kalau nggak pakai bukan dosa. Susah kan? Bagi kita apapun itu dosa, bener nggak? Dosa dan masuk neraka. Bagi kita itu. Bagi mereka enggak, itu cuman ya kalau kita nggak pakai kipa, misalkan, ya berarti kamu salah melanggar hukum Yahudi. Apakah itu melawan mitzvahnya firman Tuhan? Akan berujung ke sana, dia bilang. Tapi enggak. Secara literal sebenarnya nggak melanggar, tapi akan berujung ke sana. Kita tidak menakuti Tuhan lagi, kita tidak hormat kepada Yarmulke, meninggikan Yarmulka kan artinya meninggikan raja kan, meninggikan raja. Nah, atau kipah itu artinya dari kipur juga, sama dari bahasa kipur juga, dari bahasa katanya. Artinya memang itu nggak diperintahin Alkitab, itu shomer, itu untuk menjaga mitzvah tentang takut akan Tuhan. Artinya memang gitu dari Alkitabiah. Jadi kalau dibilang Alkitabiah apa ya enggak. Tapi konsepnya adalah konsep untuk menjaga sesuatu yang Alkitabiah. Gitu. Nah makanya kalau Rabi-Rabi Messianik selalu bilang gini kan, kalau tradisi itu melanggar firman Tuhan ya kita nggak lakuin, tapi kita nggak usah bahas itu gitu. Artinya kalau tradisi itu melanggar firman Tuhan ya semua orang nggak usah ngomong pun semua orang tahu. Iya kan, sebenarnya nggak usah diomongin gitu. Semua orang pun tahu kalau melanggar firman Tuhan ya udah pasti salah gitu. Tapi
pada dasarnya di dalam pandangan Judaism, terutama yang saya kenal aja, mereka menganggap seperti itu. Jadi mereka nggak nganggap tradisi itu sama seperti jenisnya sama seperti dosa yang dilakukan karena memberontak kepada perintah Tuhan, gitu. Dan ini mungkin yang paling penting, ini yang mungkin penjelasannya mungkin nggak secara mereka ya, yang kita dapetin adalah yang akhirnya kita pahami adalah seperti ini, bahwa oral Torah itu ada pertama kali, Shomer Mitzvah, karena dari turun temurun. Kalau kita lihat dari semua Israel, dibilang suruh orang tuanya yang ngajarin anak-anaknya untuk mencintai Tuhan. Nah, jadi pada mulanya oral Torah itu turun temurun, bukan tidak tertulis, tidak boleh dituliskan. Rabbi Moshe Pinto bilang tidak boleh dituliskan, katanya kan Torah Shebe'al Peh itu tidak boleh dituliskan. Itu hanya boleh dikatakan, oral Torah itu hanya boleh dikatakan. Jadi Torah Shebe'al Peh itu adalah dari mulut, kan, yang dikatakan oral Torah, dan itu nggak boleh ditulis. Karena itu kayak saya punya anak, pengen anak saya takut akan Tuhan, atau pengen anak saya megang Torah. Misalnya gini, kita memelihara hari Sabat. Lalu dia bilang, terus apa bedanya Sabat sama hari-hari biasanya? Lalu kita buatlah tradisi di mana misalkan kita pakai baju bagus di hari Sabat, sehingga dia melihat, oh ada perbedaan. Ini mah contoh yang nggak ada ya. Ini mah contoh yang saya bikin sendiri untuk kita bisa memahami. Nah, akhirnya dia tahu, oh ada ya Sabat itu. Ya kan, gara-gara tiap akhir minggu saya selalu pakai baju bagus. Kenapa? Sabat. Nah, sebenarnya awalnya gitu. Nah, begitu dituliskan di Talmud, oral Torah itu ya akhirnya jadi apa? Jadi kemapanan agama. Itulah akhirnya membuat golongan. Tapi sebelumnya kan itu oral Torah turun temurun, biar anaknya, pasti yang punya anak ngerasa bahwa saya butuh mendidik dia, bukan hanya sekedar ngomong firman Tuhan ngomong apa, tapi kita membentuk. Nggak cuma ngomong firman Tuhan ngomong apa, tapi membentuk. Jadi kita harus ngomong firman Tuhan, tapi kita bentuk. Misalkan gini, kamu harus memelihara hari Sabat, tapi dibentuk sama kita. Gimana caranya? Kita bikin rumah kita nggak nyalain TV misalkan, atau kita buat rumah kita hari itu rohani. Gimana pun lah caranya itu. Tapi kan maksudnya jadi nggak cuma bilang nggak boleh, tapi kata firman Tuhan. Tapi kita set di rumah itu gimana caranya dia tuh tahu bahwa ada mitzvah itu tuh ada, gitu. Jadi awalnya seperti itu. Nah tapi ketika dituliskan jadi kemapanan. Nah tapi ini kita yang pindah tuh sulit sebenarnya memahami ini, karena satu, pandangan kita adalah pandangan agama, sama kayak dulu dalam agama kita yang dulu lah. Mungkin orang lain enggak ya, tapi kita dulu dalam agama kita ketika kita menganutnya, kita berpikir soal benar salah. Jadi agak susah untuk kita memisahkan antara tradisi manusia dengan firman Tuhan. Jadi tradisi itu nggak salah. Semua yang kita lakukan itu tradisi. Nyanyi 4 lagu setelahnya khotbah itu tradisi. Yang memindahkan dari persembahan menjadi nyanyian itu tradisi. Memang dari Hosea, tapi tradisi yang menafsirkannya itu rabbinik. Makanya kita nyanyi di gereja dulu ya, menggantikan persembahan itu, gitu kan? Itu kan tradisi. Artinya nggak bisa dibilang salah, tapi memang bukan firman Tuhan, gitu. Itu hanya untuk membuat kita tetap punya identitas memegang Torah, gitu. Kalau orang Yahudi berfungsi adalah agar mereka bisa tetap jadi Yahudi, karena otomatis dengan Yahudi menjadi Torah. Nah makanya orang yang gak shomer mitzvah akhirnya jadi nggak religius. Bukan mereka nggak jadi Yahudi, tapi seolah-olah jadi nggak religius. Tapi kan sebenarnya kehilangan esensi keyahudian mereka, karena Yahudi itu udah identik dengan Tuhan kan sebenarnya, dengan Torah, gitu. Nah artinya dengan membuat mereka tetap Yahudi, ya mereka akan otomatis akan selalu terkonek dengan Torah. Ya kan otomatis gitu. Saya pernah lihat juga ada orang yang yang nggak religius lah gitu, yang debat gitu orang Israel, tapi tetap aja ada masa di mana dia terpilih, dia pakai terpilih. Artinya ya tetap aja tradisi itu ada. Ketika tradisi itu ada, atau setidaknya dia bar mitzvah, tradisi itu ada dan membuat dia tetap connect kan ke Torah gitu. Meskipun ini bukan berita yang benar ya, tapi ceritanya gitu ya, ada juga orang kayak gitu. Nah artinya kan itu hubungannya pentingnya adalah untuk shomer itu pentingnya untuk mengkonekkan mereka ke Torah sebenarnya awalnya, gitu. Nah kita nih yang soal benar salah, soal surga neraka, kita bingung mana yang harus kita lakuin. Dan akhirnya alhasil kita mengalami juga di mana kita dibilang bukan, karena kita tidak terlalu tradisi. Gitu. Padahal ketika kita belajar sama orang Judaism asli, mereka bilang apa? Pelan-pelan. Ya kan? Mereka bilang step by step, harus dimengerti step by step. Bahkan dia bilang kalau kamu belum makan kosher, pertama kali yang harus kamu lakukan berhenti dulu makan apa? Adalah pokoknya sesuatu, nanti sudah di sini salah. Pokoknya dia ngomong satu, itu aja dulu. Yang penting jangan pesan itu aja. Bahkan dia aslinya ngomong gitu. Ini kita. Lomba-lomba siapa yang paling benar. Nah itulah masalah kita sebenarnya. Ya, gimana?
Bos Q. Lo kok Bos Q? Gimana yang lain? Apalagi yang dialami soal tradisi? Iya sih, benar bisa. Coba ngomong. Ya sih, memang sih kayak kompleksitasnya sama sih kayak apa sih? Kompleks gitu, si kekompleksannya ini teh tinggi gitu bang. Dari kita yang sebagai bangsa-bangsa mau masuk ke sini teh kompleksnya tinggi gitu menurut gua mah, dan itu tuh lumayan menghabiskan energi lah. Maksudnya teh hari-hari teh kan jadi kadang-kadang bingung kan. Sebenarnya kan intinya tuh kita tuh sama kayak Abraham. Abraham juga bukan orang Yahudi. Dia bapaknya orang Yahudi tentunya dong. Karena bukan rasnya nih kan, bukan lagi ngomongin ras nih. Tapi dia pertama kali menemukan Tuhan. Bedanya kita lebih gampang. Kita udah ada path-nya. Path. Udah ada path-nya. Ya kan, sama-sama katakan path. Path. Jadi kita udah ada path-nya, jadi lebih gampang sebenarnya. Tapi pada intinya iman yang personal saya dengan Tuhannya sama seperti Abraham dengan Tuhan gitu. Personal. Cuma bedanya kita sekarang udah ada path-nya gitu, udah ada Torahnya, udah ada tradisinya. Tapi kan cara kita menerimanya sama seperti Abraham menerimanya sebenarnya gitu. Bukan ngomongin golongan, Abraham ngomongin dia dengan Tuhan, kita pun sama. Kita juga ngomongin golongan, kita ngomongin kita dengan Tuhan. Itu yang Rebi Saul ajarkan. Tapi bedanya kita lebih mudah karena kita udah punya path-nya, kita udah punya pendahulunya gitu. Tapi meskipun kita udah memiliki pendahulunya, tapi itu tanggung jawab kita untuk menerima apa yang kita lihat dari pendahulu kita terima dengan cara yang sama seperti mereka menerimanya, yaitu Abraham Avinu ketika menerima dengan iman yang sama. Nah, iman yang sama dengan Abraham itulah yang kita pegang di hati kita sekarang. Cuma bedanya kita udah ada path-nya, dia belum. Iya benar. Dia nemuin langsung, kita belum. Iya. Balik, dia nemuin langsung, kita udah ada. Kita udah ada path-nya, cuma tinggal ngikutin. Nah, tapi kalau kita cuma ngikutin path-nya doang, juga nggak akan nyampe kalau kita nggak punya iman yang sama seperti Abraham. Itulah jawabannya. Ya, gue jadi ingat juga sih, ada masa bang ya, di mana kita nggak bingung. Tapi sebelumnya kita lagi ngikutin path, ngerti sih bang? Maksudnya kayak gua sih ini mah. Contohnya gimana? Ada masanya gue tuh nggak bingung ya bang, tapi gue tetap salah gitu. Hah? Maksudnya? Jadi jadi tuh gini bang, gue pikir itu udah bener gitu. Ya. Kayak gini nggak sih bang, kayak naik turun gitu, maksudnya teh yakin, terus nanti bener nggak sih ini teh, bingung lagi, terus yakin lagi, terus bener nggak gitu. Nah, ada masalahnya di masa yang yakin ini teh, gue sih ngerasa ini udah ketemu di jalanan nih, udah oke gitu. Nah, sampai suatu hari yang kita sempat ngobrol di kantor polisi. Amit. Kita ngobrol di kantor kan, di ruangan lu bang. Terus tuh ngomong gini, kita ngapain pusing gitu? Udah aja balik lagi lihat Abraham teh imannya gitu, yang dia teh bener teh karena imannya gitu. Nah, tapi sebelum nyampe situ teh, ini teh nggak bisa diambil dengan cara pemikiran yang dulu nih. Iya. Siapa kita dulu kan? Kita dulu. Penting iman Abraham. Iya. Nah, tapi teh di masa waktu lu ngomong itu teh, kita teh udah gini nih bang, sama Tuhan teh di bawahnya teh terombang ambing lah gitu. Yakin, turun, kayaknya enggak nih. Yakin, kayaknya enggak nih. Nah, sampai titik itu teh, kalau buat gue pribadi mah, nah itu teh rada gol gitu bang. Rada gol teh gimana lagi bolanya? Nggak terlalu. Pas sudah masuk, pokoknya mah, nah itu teh kayak titik yang tas gitu lah buat gue mah. Salah satu momennya, tapi setelah tas, sebelum dan setelah itu ada sih momen-momen yang meyakinkannya teh, yang bikin itu iman, tapi teh tas salah satu itu itulah. Nah di hari itu teh kita ngomong terus, akhirnya kita kayak di hari itu teh kita kayak kembali pisan gitu. Tas itu iman, ini teh iman. Karena di masa itu kita udah tas ngikutin path yang udah ada itu loh bang. Tanpa iman. Ya, dengan kebingungan sih mungkin, nggak tahu ya tanpa iman atau tanpa iman yang kayak Abraham lah mungkin. Iya, tanpa iman yang kayak Abraham. Ya. Berarti kan kalau kita cuma ngikutin path-nya tanpa iman yang seperti Abraham, sebenarnya kita cuma pindah agama. Iya benar. Bukan pindah iman kan? Iya. Jatuhnya kayak sebelumnya lagi. Iya. Sama lagi kan sebenarnya. Itu yang sampai sekarang masih saya pikirin sih, karena apa? Itu kan fatal maksudnya. Iya. Cuma lah tahu yang benar gitu, kalau nggak mencapai tujuannya. Iya. Kayak soalnya kayak lebih
lebih mudah untuk kayak agamawi loh dibanding sebelumnya. Nah, iya. Ya, Karena kalau jalan pasti kan. iya, Contohnya gimana? kalau dibandingin sama yang dulu, perbuatan yang terlihatnya teh lebih nampak di sini gitu, Bu. Itu yang menurut saya kalau misalkan cuma sekedar membenarkan diri, fatalnya di situ sih. Kita benar-benar bisa kebelinger dan berpikir kita udah bener. Sebenarnya kita nggak mungkin kelebihan sih, nggak ada bahasa kelebihan di dalam Alkitab, nggak mungkin. Kelebihan dalam kebenaran nggak mungkin. Yang ada juga salah fokus, kebelinger, salah fokus. Karena kita malah lebih gampang membenarkan diri gitu. Ya gampang kan, tinggal bandingin aja. Kita mah berhenti di hari Sabat, orang lain mah kerja, udah selesai, itu aja udah bisa ngebuat kita, saya lebih benar dari siapapun. Padahal enggak juga kan. Padahal apa pentingnya coba kita kayak gitu kalau kita nggak punya iman yang sama seperti Abraham kan? Ini mah gue mau nanya sih. Kalau kalian gimana? Bapak. Apa? Oh iya. Bercanda. Ya. Kalau kalian gimana gitu? Kalau gue mah ngerasanya misalkan kan kayak ya kan gue nggak tahu diri gue segimananya sih bang. Tapi kan gue tahu gue punya ya. Kenapa Bobby tidak tahu dia siapa? Saudara akan mengetahuinya, akan mendapatkan di episode kedua. Loh, bukannya kosur nanti. Terus Maksud tapi gue teh kalau kalian gini nggak sih bang? Misalkan kita tahu kan kita teh lemah gitu, ada kelemahan lah. Maksudnya yang pure cina mandi biar pure, mandi biar murid. Mikveh dong. kurang Pak. Pure. Jadi teh kan kita tahu kan ini mah murni kesalahan gue gitu, nggak ada campur tangan lain. Maksudnya gue tahu gue ngelakuin kesalahan, gue hatinya yang jahat, dosa. Maksudnya yang gue yang melanggar gitu bang. Karena gue tahu gue tuh buruk gitu bang ya. Gue tahu gitu, nah itu tuh membantu. Ini bukan benar ya, maksudnya gue mau nanya gitu. Kalian kayak gitu bang. Itu tuh membantu. Bukan membantu sih, membuat gue terus stay low gitu. Di dalam mengikuti ini gitu. Soalnya kayak ada selalu aja kayak ada masalah, misalnya gue ngerasa oke gitu, terus gue tahu ini salah gitu, gue ngelakuin kesalahan. Iya sih. Bukan soal jatuh doang gitu bang ya, tapi teh bukan jatuh dalam dosa down gitu. Ya. Tapi ini mah bukan cuma gitu doang lah gitu, banyak kata hatinya tuh kayak gini gitu. Terus gue ngelakuin kesalahan ke orang lain dari cara gue berbicara. Banyak itu malah nyakitin. Gue kira lucu ternyata malah nyakitin. Nah, yang gitu-gitu bang, itu tuh bikin kita jadi ini nggak sih bang, jadi nggak kebelinger atau sebetulnya tetap aja kebelinger sebetulnya itu. Gue juga nggak tahu itu gimana gitu. Iyalah harus. Gue beneran nanya. Ini mau gue beneran nanya gitu. Iyalah. Justru maksudnya itu yang ngebuat kita stay low, bener sih. Dengan pengetahuan bahwa bukan kita tapi Tuhan kan. Kita tuh seringkali down karena kita tuh bukan karena kita jatuh loh. Tapi karena ternyata kita baru tahu kita jatuh. Karena tidak ada manusia yang tidak berdosa. Kalau kita down sama dosa kita, berarti kita baru sadar. Kita tuh seringkali tuh kaget berdosa tuh sebenarnya bukan karena kita down, saya berdosa, saya jatuh gitu. Bukan, tapi baru sadar. Dan emang kita mah jatuh tuh. Apa yang kita harapin dari diri kita gitu. Ya kan? Nah makanya stay low itu untuk bisa tetap rendah lah gitu. Ya dengan menyadari sebetulnya bahwa ini semua tentang Tuhan, bukan kita gitu, bukan kita yang baik gitu. Kita mah justru butuh Torah untuk memperbaiki hidup kita yang buruk ini gitu. Pikiran kita yang salah, pikiran kita yang sesat. Ya kita mah udah pasti jelek, kita mah udah pasti buruk, nggak usah dinilai juga gitu, nggak usah dihakimi juga, udah pasti jelek kita mah gitu. Terus ya makanya gitu. Bukan masalah only God can judge me doang ini masalahnya gitu. Ini mah your sikap judge yourself lah itu. Iya benar. Iya kan? Iya benar. Gitu, bukan only God can judge me. Siapa yang judge lu emang? Ya karena lu tahu itu salah kan? Iya. Tapi nggak mau dijudge kan? That's true. True pisan itu kalau bahasanya mah true pisan. Sama kayak gue sudah bilang iya pisan deh gimana gitu. Nah jadi itu memperbaiki dasar iman loh bang, salah satunya. Poin tadi teh. Iya. Your sikap menjudge itu maksudnya apa yang kita lakuin ya itu kan. Apa sih ngomongnya itu bahasa Inggris campur Indonesia. Apa sih? Aduh. Apa reaction naon bang? Action gut reaction? Oh iya, tapi apa sih?
Ya lah, itulah. Terus Tapi gue bukan mau ngomong itu, tapi maksudnya yang ini bang, dulu mah kan gue teh mikirnya gini, semua teh tadi udah dibahas sih tentang ini tuh dosa dan gak dosa gitu. ya. Kalau gini dosa, gini gak dosa, gini salah, gini bener teh, pemikirannya salah aja pemikirannya teh. Iya. Nah kalau sekarang mah yang benar-benar Torah teh untuk memang untuk hidup di dunia gitu. Iya. Jadi Bener. hubungan dengan tahu itu teh, hubungan sama Tuhannya jadi murni gitu. Mencintai Tuhan jadi murni gitu. Iya, bukan hanya karena soal membenarkan diri saya masuk surga atau masuk neraka kan? Iya. Iya. Gue nggak kayak gitu, cuman itu yang gue dapetin gitu. Sudah yang mengubah tuh itu gitu. Gue dapetin. Kita ganti ya. Yang berubah. Ya, yang lain gimana yang lain? Tapi sebelum kau suruh menjawab dan Felix, lagi PS, PPM, KPT, alah. PPKM. Kita kan bosan kan di rumah kan, selalu pengen nyemil terus makan terus gitu. Tapi Bener banget. dan bisa kencing manis, bahaya sekali. Harus makan cuma yang natural. Ya. Dan inilah jawabannya. Wah, kebalik. Bener. Inilah jawabannya natural. Silahkan hubungi Tante Sylvie barang-barangnya. Ini kita bukan di endorse atau apa loh, tapi kita ini emang benar. Selain emang rasanya benar, dan yang kedua ya kita sebagai sesama iman dong harus saling mendukung saudara-saudara juga ya. Kalau lu pernah Apa? apa sih? Gue kira udah beres tadi. Pernah apa? Enggak, ini ya itu Naturales. Ada IG-nya juga. Langsung saja be healthy, back to nature. Mantap. Saya makan dulu nih yang rasa green tea ya. Iya. Seperti ada di pegunungan green tea. Langsung back to nature saya loh. Oke. Gue juga lu pernah makan ada keringan. Gue kira keringannya bukan keringan naturalis ya bang. Soalnya bentuknya kayak keringan yang tidak sehat gitu. Ternyata pas dimakan itu naturalis dan rasanya memang beda, dan katanya itu masaknya nggak pakai minyak, jadi kayak keringan. Biasanya kan kerupuk kan digoreng tuh. Ya. Nah ini, Gimana cara dikeringinnya gimana pak? nah ini dikeringinnya kipas gini. Gak tau gimana caranya, tapi itu enak. Maksudnya makanan sehat tapi enak gitu. Akhirnya dengan penuh permintaan maaf, gue habisin segini di rumah lu. Toples gede. Nggak inget. Ada pentingnya untuk kita yang di rumah ini makan makanan yang sehat. Ingat, makan itu bukan memuaskan rasa aja, tapi makan itu memenuhi nutrisi. Beli. Naturales, tapi bukan karena naturales gak enak, tapi enak ini masalahnya gitu. Pemilihan sehat kan yang penting mah. Karena kan kita sebagai anak muda, apalagi diem di rumah, kerja di rumah, pasti pengen ngemil terus kan. Betul. Saya sampai malam, sampai jam 11 masih nyari-nyari cemilan juga. Kayak gak kenyang-kenyang gitu. Iya, ini juga gue. Apa? Akhirnya gue makan Indomie. Ya karena udah makan Indomie udah di hari-hari biasa. Ya jadi bisa cheating karena udah selalu sehat. Iya. Itu susah sih, tapi ya intinya cemilan sehat itu penting ya buat kita yang suka mengemil gitu. Takut gendut nih kan, udah diem di rumah terus nih udah mulai gendut nih, makanya kita harus balik lagi back to nature. Oke. Mari kita kembali lagi ke laptop. Silakan coba. Bang, sebenarnya yang tadi soal iman teh bang, sebenarnya iman teh akan membuat kita teh kan pertama yang tadi kayak jadi rendah hati juga kan, iman teh membuat kita rendah hati, sama jadi membuat kita teh menerimanya dengan pikiran yang simpel ya bang. Kita jadi mikir rumit, mikir benar salah, mikir segala sesuatunya susah teh tentang agama, jadi agamawi, jadi legalitas, semuanya teh karena kita nggak punya iman ya pada dasarnya. Jadi kita memikirkan itu dengan rumit gitu. Ya. Ini semua teh. Kita cuma mikirin salah bener doang kan, karena kita nggak percaya dia tuh siapa kita sih gitu. Sampai kita teh perlu segitunya gitu memutuskan ada di golongan yang mana gitu, benar salah. Tentunya salah tuh nggak mungkin orang yang selamat itu pengen salah. Kenapa? Di Yeremia 33 udah dibilangin Torah itu ditulisin di hati kita nggak mungkin mau salah sebenarnya. Tapi ngapain diskusi? Batuk dulu.
Batuk dulu ya, oke. Nah, jadi Semprot dulu kok laptopnya kok. Batuknya bukan juga cuman cuman gitu doang. Ya itu justru kok. ya sih, jadi apa tadi? Sebenarnya mah karena kita nggak mungkin karena iman kita jadi pengen berbuat dosa, kan nggak mungkin. Kita percaya jalan dia yang paling benar gitu. Karena itu ditulisin di hati kita sama Ruach HaKodes. Ditulisin Torah itu jadi hati nurani kita. Kita nggak mungkin pengen berbuat dosa. Artinya bukan berarti karena beriman kita jadi nggak mikirin benar salah, tapi kalau kita datang ke Tuhan hanya untuk ada di posisi benar biar masuk surga, ya itu namanya bukan iman, ya kan? Jadi kan kita nggak percaya sebenarnya gitu. Kalian sendiri gimana nih melihat Judaism? Melihat Judaism, kosur dulu. It's good. Enggak nih, tapi ya di sini kan yang paling sebenarnya nggak terlalu apa ya? Nggak terlalu apa ya? Ke Judaism tuh si Felix sebenarnya kalau di antara orang-orang di kantor ya kan. Jadi benar-benar paling ya gue mau barbar aja lah gitu. Kamu pandangannya apa sih sebenarnya kamu Lik? Kenapa kok tadi? Putus-putus terakhir. Apa pandangan kamu sebenarnya ke Judaism? Maksudnya gimana sih ke tradisi Judaism ya, tradisi Judaism. Jadi bukan kepada imannya ya. Kalau kepada imannya kan ya itu beda topik lah, kita udah memang kita tahu itu imannya, tapi kepada tradisi dalam Judaism sendiri gitu. Jadi kayak kan kamu kan yang paling nggak tersentuh lah gitu bisa dibilang. Bukan nggak tersentuh sih, tapi ada liur lah gitu. Nggak kan yang paling enggak lah kan. Sisam nggak ada sih di sini, tapi nanti di nextnya lah mungkin bisa. Tapi kan kalau Sisam kan kayak wah dia apa gitu. Kamu kenapa nih kelihatannya kayak barbar aja nih Anda? Kalau atribut bukan yang nggak mau sih, mahal Pak. Benar. Itu cuma kepentok itu doang. Tapi kalau misalkan apa? Pandangan kamu ke atribut itu gimana? Maksudnya apa sih? Kamu tuh mikir apa sih atribut itu apa sih gitu? Ya nggak gimana justru kayak apa sih? Ini kayaknya bahasanya rada kurang juga sih. Kayak kagum juga gitu maksudnya kok. Sama bukan soal atribut waktu mereka beribadah atau segala macam, tapi yang lain-lainnya gitu. Apa? Yang dalam mengatur hidup segala macamnya. Bahkan itu juga tujuannya ke Tuhan gitu kok. Iya. Yang di mana teh? Yang di mana? Where? Yang gak pernah kan dulu ada hal-hal seperti itu. Bahkan sehari-hari juga tentang avoda ke Tuhan gak ada gitu. Jadi kamu lebih ke arah memandang itu positif kan? Ya saya nggak tahu sih kalau misalkan ada yang bertentangan gitu. Ya itu hal-hal itunya nggak tahu sih. Tapi kalau yang di sini kan sering dibahas arahnya kan ke Karena bukan arahnya aja Pak, tapi emang kita bukan muatannya emang itu kan. Terus bukan muatannya, emang kita bahasanya gitu aja kali ya. Kita bahasa yang emang yang kayak gitu. Oh, ya kan maksudnya nggak tahu kalau ngobrol sama yang lain kan, saya nggak tahu. Yes. Tapi kamu berarti secara pribadi juga emang nggak pernah nyari-nyari gitu. Tori. Mau nyari apa kok? Nyarinya apa gitu maksudnya? Ya maksudnya di YouTube apa gitu? Ke YouTube paling misalkan pengen ngerti tentang iman ya nonton lah itu yang emunah itu kan. Seperti yang video kita bikin itu. Oh jadi bukan nyari yang tradisi gitu, bukan nyari tahu yang tradisi. Kalau nyari tradisi lebih karena nggak tahu nyarinya apa gitu. Iya sih, tapi ya memang ya baik lagi ya, kan tadi kita udah jelasin sih tradisi itu apa gitu. Jadi kalau yang belum dengar di depannya harus dengar dulu di depannya, bukan kita pro atau enggak atau kontra nih gitu. Kita udah ngasih tahu di awalnya tradisi itu seperti apa sih sebenarnya dipandang sama kitanya gitu. Sur? Tapi kalau saya pribadi nggak ada pertentangan sih kok secara ngelihat doang gitu segala. Secara mata nggak ada ya? Nggak ada. Apalagi kan mungkin makanan kan sebenarnya itu kayak bukan tradisi juga sih, memang itu kan memang tertulis kan. Oh iya. Nah kalau itu sama sekali nggak ada masalah. Kebetulan memang nggak terlalu suka sama yang dilarang-larang itu. Nanti kita juga boleh juga bahas tentang kosher tuh, pasti kan banyak juga yang pikir kan emang segitunya gitu, padahal segitunya, tapi bukan makanannya yang segitunya. Malah jawab sekarang lagi. Ya udah pokoknya gitu lah. Tapi nanti di next
next apa? Next pembincangan kita. Silakan Kusuk. Kalau misalnya gue mah yang lihat Judaism ini sebagai memang banyak jawaban gitu bang, yang gue tuh bener-bener ya tadinya kan dari pola pikir yang legalitas, pola pikir agama, jadi ngeliat ini tuh bisa ngeliat dengan iman yang benar, jadi hubungan tuh kayak gimana sih gitu istilahnya, hubungan yang benar sama Tuhan, cara pandang yang benar sama Tuhan, apa itu hidup tuh sebenarnya jadi banyak jawaban kalau menurut gue gitu bang. Yang tadinya apalagi ya mungkin yang tahu gitu gue sebelumnya gereja apa kan gitu benar-benar yang lakuin A ya maka kita akan diberkati gitu, lakuin B ya bakal dikutuk gitu. Jadi benar-benar satu pola pikirnya yang bertentangan pisan gitu. Jadi ya benar-benar kayak yang jawaban gitu memang, tapi ya memang banyak bingungnya teh. Jadi tuh saking bertentangannya teh kayak yang banyak ting gitu yang harus diubah ya gitu bang, kalau gue banyak gitu yang yang mana dulu gitu ini gitu bang. Jadi capek sendiri gitu, yang ini belum beres udah dijadiin yang ini gitu bang, terus ya ini gitu kayak saking banyak. Tapi itu banyak juga sih yang ngalamin kayak gitu, bilang ini aja gue belum terlalu ngerti nih, udah ada lagi gitu, kayak terus gitu maju kan. Tapi mungkin karena kita tiap hari juga kan. Tapi sebenarnya ya yang paling penting sih setelah saya pikirkan lagi gitu, terus ada orang yang nanya kayak gitu juga gitu. Maksudnya ada beberapa orang juga ngerasa yang sama lah. Tapi kan yang paling penting sebenarnya bukan mengikuti pelajaran, tapi melakukan apa yang didengar kan. Sebenarnya yang penting itu sih, kalau misalkan gini, buat apa kita menangkap semua kemajuan, tiap minggu kita maju satu topik baru nih, andai kata gitu. Dalam 4 minggu kita punya 4 topik baru, tapi satu pun gak ada yang dilakuin kan buat apa? Cuman semuanya apal doang di kepala buat apa ya kan? Lebih baik satu poin, terus yang kedua ini seolah-olah kelewat, tapi yang satu ini akhirnya goal, akhirnya apa ya, keluar lah gitu, berbuah. Terus nanti pelan-pelan yang kedua berbuah, pelan-pelan yang ketiga berbuah. Intinya sih itu kan hubungan kita dengan Tuhan, dan Tuhan yang bawa kita kan sebagai kepala kita, dialah yang bawa kita ke dalam pertumbuhan rohani tersebut gitu. Misalkan yang ini belum diubah, yang ini udah tambah lagi yang baru, ya itulah fungsinya dia menjadi gembala kita untuk membawa kita kadang-kadang ke lembah kelam atau kemana. Untuk apa? Untuk mengerti sesuatu yang mungkin kita belum ngerti. Karena poinnya adalah bukan jadi yang paling pintar, jadi yang paling tahu, tapi poinnya adalah dilakukan. Nah jadi maksudnya ini untuk bukan yang kosur sih, tapi maksudnya jadi ingat aja gitu. Pesan juga buat teman-teman yang lain mungkin yang ngerasa oh ini terlalu cepat perpindahan ini, sehingga kayak nggak yang satu aja ini soal apa belum nih paham bener, tapi udah nambah lagi nggak apa-apa sih maksudnya. Bahasa Sunda nama take your time way lah gitu maksudnya. Tuh bener tuh tadi dipakai nanti gitu deh bahasa nanti. Tapi maksudnya ya bukan santai sih, tapi maksudnya Tuhan punya waktunya gitu. Artinya ikutin aja, simpen dulu apa yang didengar, simpen dulu, tapi yang penting dilakuin, fokusnya ke situ. Karena banyak orangnya kelemahannya gini. Dalam iman kita yang baru ini ada banyak hal yang beda, bahkan metodologi penelitian juga beda gitu. Dan ini yang kebanyakan orang salah. Metodenya yang diambil bukan imannya. Jadi metode cara menyelidikinya itu yang diambil. Ngehubung-hubunginnya apanya itu yang diambil gitu. Ngerti kan? Metodenya. Tapi itu juga melambangkan ketidakmengertian sebetulnya. Karena dia menangkap metodenya, bukan menangkap imannya. Iya kan? Kan harus kita akui lah gitu, waktu kita masuk ke Messianic Judaism, ini benar-benar sesuatu yang baru, dan bukan cuma si Kosura doang, pasti semua juga ngerasain. Kita tuh benar-benar bukan banyak lagi yang diubah, tapi semuanya benar-benar semuanya tuh total diganti gitu. Jadi memang mengejutkan buat kita gitu, kayak banyak banget yang kita dapetin tuh, tiap kali belajar tuh banyak yang kita mengerti baru tuh, terlalu banyak gitu. Tapi ya itu tadi, malahan kita karena ketemu banyak nih, gimana? Berarti ada metodenya nih cara nemuinnya. Akhirnya bukan iman yang membuat kita menemukan, tapi akhirnya malah metode itu. Akhirnya kita malah fokus ke metodenya. Ya nggak tahu lah, saudara ngerti nggak maksudnya? Jadi misalnya antara nyelidikin dari bahasa atau dari hubungan antara A dan B, kesamaan dari C dan D gitu. Agak susah dicontohin sih, karena saya juga bingung contohinnya gimana. Tapi maksudnya persamaan antara perjanjian baru dan perjanjian lamanya jadi gimana disambungin. Artinya bener ada artian bahasa Ibrani yang beda, tapi nggak ada metodenya gitu. Bukan metodenya yang harus kita ambil, ada metodenya, betul, ada metode cara menafsirkan, ada pelajarannya, tapi maksudnya iman yang harus diubah, bukan metode gitu. Karena ketika iman berubah, maka metode kita pun akan berubah gitu. Kalau kita kan malah fokusnya ke metodenya, salah juga, makanya jadi bingung gitu. Jadi ya seperti itu sih. Jadi intinya sih gimana nih, ini kan saudara bisa lihat sendiri ya, yang pakai kipas cuma saya sendiri nih. Jadi intinya itulah mesianiknya kita adalah mesianik yang
yang nggak tahu apa. Enggak. Yang mana ya tidak, saya yakin sih hampir semua Mesianik pun sama, tidak ada yang mewajibkan memakai kippah ataupun tradisi Yahudi ataupun apa segala macam, tapi intinya adalah kita tahu ada hal-hal yang positif yang akan membantu kita, menolong kita, karena ada mind frame yang berbeda antara kita yang dulu dengan kita yang sekarang. Jadi intinya kita harus belajar, kita harus berdoa, minta Ruach HaKodes untuk membuat kita untuk bisa memberikan kita kemampuan untuk membedakan antara tradisi dengan firman Tuhan. Maksudnya bukan dibedain yang tradisi nggak dilakuin atau apa, bukan, tapi maksudnya bisa ngebedain gimana cara saya memandang tradisi, gimana cara saya memandang firman Tuhan. Bukan hanya memisahkan, tapi bagaimana cara memandangnya. Itu mungkin itu yang harus kita doain agar kita nggak pusing. Dan pesannya juga untuk yang mau masuk Mesianik Judaism, jangan fokus kepada golongan siapa yang paling benar. Kita Mesianik paling benar, orang Kristen salah. Bukan itu. Kalau kita kayak gitu, nanti akhirnya bingung, akhirnya kita malah nyari kemapanan agama. Sok standar apa yang paling gue pasti benar. Akhirnya cuma ngebenerin diri, dan akhirnya jadi kemapanan agama dan bukan iman. Jadi hindari hal tersebut. Ya, jadi yang kita pelajari tadi itu ya, menghindari kontak. Enggak tuh, menghindari apa Pak? Tadi benar salah. Gitu. Ya, nah pembahasan tentang tradisi ini saudara boleh tuliskan di komen. Asik. Apalagi yang mau dibahas sama kita tentang tradisi. Apalagi tradisi yang perlu saudara-saudara semua bahas tentang tradisi Yahudi yang membingungkan atau apapun itu, nanti kita cari. Kita juga nggak maha tahu, tapi hanya Tuhan yang maha tahu. Dan tapi kita nanti coba akan kita cariin dan kita akan diskusikan lagi. Oke? Soal tradisi kita sampai sini dulu. Kita akan lanjut ke topik selanjutnya tentang mengapa kau sudah batuk. Sampai ketemu lagi.